dukun ini mengaku telah menyembuhkan Gusi Putri Maitri. Bagaimana Ndika yakin telah berhasil menyembuhkan putri saya? Bangsa serigala itu selalu bangun siang-siang. Kalau kita menyerang mereka, harus pagi-pagi. Bagaimana kalau kita bakar saja rumah persembunyian mereka? Biar mereka terpanggang di dalamnya. Nanti tinggal kita ambil abu tulangnya dan kita sebar ke tengah laut. Tidak boleh kita membunuh makhluk bernyawa dengan membakar hidup-hidup. Ya, pada malam itu, Angling Dharma bersama dengan Pati-Batik Madrim, Suliwah dan Galuh sedang membicarakan tentang rencana mereka di esok hari guna menghancurkan para manusia serigala yang selalu menjadi biang perusak dimanapun mereka berada. Usul Galuh untuk membakar mereka hidup-hidup pun ditolak dengan halus oleh Sang Prabu, sebab hal itu sama sekali bukanlah sifat manusiawi. Batik Madrim pun menasihati putri Empu Mahasyura itu supaya tidak bertarung karena dendam, sebab akan merugikan dirinya sendiri. Akhirnya, keputusan mereka adalah bahwa mereka harus mengalahkan para manusia serigala itu sebelum membakarnya dan abunya akan dibuang ke laut. Keesokan harinya, mereka berempat pun segera menuju markas siluman serigala dan langsung menghancurkannya dengan gabungan ilmu mereka masing-masing. Kakang Mati, kita hancurkan bangunan itu. Baik, Tidak Prabu. Para manusia serigala yang sedang enak-enakan tidur itu pun menjadi begitu terkejut dan panik mendapat serangan tiba-tiba yang begitu dahsyat. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau tempat persembunyiannya telah diketahui oleh orang lain. Kenanga yang mengumpat-ngumpat atas kejadian tersebut pun bersumpah akan membunuh orang yang telah melakukan semua itu. Memang, setelah menghancurkan gubuk tersebut, Prabu Angling Dharma dan yang lainnya pun segera bersembunyi untuk melihat bagaimana respon dari para siluman itu. Selanjutnya, Sang Prabu dan yang lainnya pun perlahan-lahan keluar dari persembunyiannya untuk meringkus sekaligus membinasakan siluman-siluman jelek tersebut. Pertarungan 4 lawan 4 pun terjadi. Sepertinya kali ini adalah sebuah pertarungan yang adil serta kesatria. Dan hal itu adalah sebuah keuntungan besar bagi para pendekar Malwapati, sebab mereka akan lebih mudah dan cepat dalam menghabisi lawan-lawannya. Yang menarik adalah pertarungan antara Prabu Angling Dharma dan Segaun Lanang, di mana Sang Prabu cukup hanya menggunakan satu tangan saja untuk bisa mengalahkannya. Siluman jelek itu pun kemudian menghilang, namun Sang Prabu tidak mau membiarkannya pergi begitu saja. Ia pun kemudian segera mengejar Segaun Lanang sambil mematek ajian pamungkasnya, sehingga manusia serigala itu pun kelabakan dan babak belur terkena ajian melewis putih Sang Prabu.
Sementara itu, Galuh Parwati yang menghadapi Cempaka pun mampu mengalahkannya dengan hujaman pedang yang telak di dadanya. Wanita serigala itu pun langsung tewas dibuatnya. Di sisi lain, Suliwah yang sedang menghadapi Kantil pun akhirnya harus mengeluarkan ajian pamungkas andalannya, yaitu menggabungkan antara ajian inti api serta halimunan untuk menyudahi perlawanan wanita siluman tersebut yang tiada habisnya, sebab ia selalu bermain curang dengan cara menghilang setiap kali Suliwah berhasil menyerangkan pukulan atau tendangan di tubuhnya. Setelah semuanya tewas, Angling Dharma pun menyuruh Suliwah untuk mempersiapkan kayu-kayu kering untuk membakarnya malam nanti. Malam itu, mereka pun mengumpulkan mayat-mayat siluman serigala di atas kayu pembakaran yang telah disiapkan. Setelah semuanya siap, Sang Prabu pun mencoba merasakan jika ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Namun kemudian, Sang Prabu pun segera menyuruh Pati-Batik Madrim untuk mulai membakarnya. Suliwah dan Galuh, saya tugaskan untuk menaburkan abunya di tengah lautan. Dan jaga jangan sampai ada yang tersisa. Ya, semuanya telah beres. Suliwah dan Galuh pun kini mengemban tugas lanjutan dari Sang Prabu untuk menebar abu pembakaran mayat para siluman serigala itu di tengah lautan. Perjalanan mereka pun kembali ditemani oleh Bongoh yang sangat lucu dan suka lapar karena perutnya yang sebesar gentong itu. Ketika mereka hendak menuju pada salah satu kedai yang ada di sana, mendadak saja perhatian mereka pun tertuju pada gerombolan petinggi kerajaan Ripa Kembangan yang sedang memberikan kabar sayembara kepada rakyatnya tentang putri raja yang sedang jatuh sakit keras. Sayembara! Barang siapa yang mampu menyembuhkan putri sang betara Ripa Kembangan yang sedang menderita sakit, akan mendapat anugerah maha besar. Kalau dia seorang putra, akan diangkat sebagai menantu kerajaan. Kalau putri, akan diangkat sebagai putri kedaton. Waro-waro tersebut pun membuat Suliwah tersenyum, namun senyumannya justru membuat Galuh cemburu dan salah sangka. Singkat cerita, mereka berdua pun terlibat cekcok. Namun akhirnya Galuh pun menyetujui jika Suliwah turun tangan untuk menyembuhkan putri raja Ripa Kembangan yang sedang sakit keras tersebut. Namun dengan syarat bahwa Suliwah harus mengaku kalau ia sudah mempunyai istri. Selanjutnya, mereka pun segera menuju kedai untuk mengisi perut. Di sana, mereka pun kemudian mendengar kasak-kusuk pembicaraan para warga desa yang sedang membahas tentang penyakit putri raja yang sangat aneh. Bahkan sampai ratusan tabib telah didatangkan, namun tidak ada satupun yang berhasil menyembuhkan penyakit anehnya. Benar-benar kejatuhan daru kalau ada tabib yang mampu menyembuhkan Gusti Putri. Betul. Tapi penyakitnya memang sangat berat. Ayamnya mana? Bongoh, Ya Tuan. sayang ya, ayam panggangnya terlalu gosong ya, Ngoh? Iya nih. Tapi tulangnya tidak gosong kan Tuan? Oh iya, tulangnya tidak gosong ya? Iya. Habiskan nih, habiskan. Sementara itu di kerajaan Ripa Kembangan,
tampak sosok dukun tua yang sedang membaca jampi-jampinya untuk mengusir makhluk jahat yang telah menguasai tubuh putri raja. Entah apa yang dilakukan oleh Ki Dukun tersebut. Sepertinya ia begitu handal mengusir para makhluk siluman yang dikiranya telah menguasai tubuh sang putri. Namun entahlah, semua tidak ada yang mengetahui apakah yang dilakukan oleh dukun tersebut benar-benar bisa menyembuhkan sang putri atau tidak. Sementara itu, Suliwah yang baru saja datang dari kedaton seorang diri pun kemudian meminta izin kepada sang raja untuk menyembuhkan putrinya. Hamba tidak ikut sayembara. Tapi sebagai tabib, hamba terpanggil untuk mengobati Gusti Putri. Kenapa? Hamba sudah punya istri, Gusti. Oh itu. Istrimu bisa jadi garwa ampilan. Sementara putriku jadi permaisurimu. Ampunkan hamba, Gusti. Kalau syarat itu tidak diperkenankan, hamba tidak sanggup mengobati Gusti Putri. Setelah negosiasi dengan sang raja karena dirinya tidak akan mempersunting sang putri, maka Suliwah pun kemudian dipersilahkan untuk masuk menuju kamar Putri Ripa Kembangan. Di sana juga masih ada dukun yang sebelumnya. Sepertinya dukun itu tidak senang karena kedatangan Suliwah. Setelah mengamati sekitar ruangan itu, Suliwah pun kemudian meminta sang raja untuk membuka semua jendela agar hawanya tidak terlalu pengap. Setelah semua jendela dibuka, Suliwah pun mulai memeriksa putri raja tersebut. Ia pun menjadi terkejut ketika merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuh putri raja itu. Darah putih telah menyerang darah merahnya, Dewa. Ini penyakit berat, tapi bisa kamu sembuhkan. Aku akan menuntun tanganmu dalam merampok. Terima kasih, Bopo. Setelah mendapat petunjuk dari boponya, Suliwah pun segera mengobati sang putri. Raja Ripa Kembangan pun menjadi merinding ketika melihat cahaya di kepala Suliwah. Ia merasa seperti kedatangan dewa di ruangan tersebut. Yang lebih mencengangkan lagi bagi sang raja adalah ketika melihat tangan Suliwah yang begitu cepat dalam meracik obat yang berjumlah cukup banyak. Setelah selesai meracik, Suliwah pun kemudian memberikannya kepada sang permaisuri untuk diminumkan kepada anaknya. Seluruh keringat penyakit akan keluar setelah obat itu diminumkan. Gusti Putri akan merasa sumuk, tapi tidak lama akan kembali biasa. Menurutmu, apa penyakit putriku? Darah putih memakan darah merah, Gusti Betara. Tapi kelihatannya masih belum parah. Hamba harus mencari jamur darah, daun pusu merah, dan kerang bulu, Gusti Betara. Panas. Benar apa yang dikatakan oleh Suliwah. Sang putri pun kemudian merasakan panas yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Melihat semua itu, sang raja dan permaisuri pun tersenyum, sebab benar apa yang telah dikatakan oleh Suliwah sebelumnya. Tabib muda itu pun kemudian segera berpamitan untuk mencari bahan obat-obatan yang diperlukan. Tampaknya raja serta permaisurinya itu sudah mulai percaya dengan Suliwah dan mereka menaruh harapan besar kepada tabib muda yang telah mereka anggap sangat sakti itu. Hamba mohon pamit untuk mencari ramuan itu, Gusti Betara. Dayang, panggil Tumenggung. Baik, Gusti. Kelihatannya, obat itu ada pengaruhnya, Kanda. Iya, tidak disangka. Anak semuda itu memiliki ilmu pengobatan yang tinggi. Malam itu, Putri Ripa Kembangan pun sudah bisa bangun dan berjalan menuju ruang makan. Ia pun merasa badannya sudah mulai enteng setelah meminum obat tabib tersebut. Kemudian sang putri pun menanyakan keberadaan tabib muda yang telah mengobatinya. Sang ibu pun mengatakan bahwa Suliwah sedang meramu obat lanjutan untuk sang putri. Sepertinya Putri Ripa Kembangan begitu penasaran dengan tabib muda yang telah menyembuhkannya, sebab memang ia belum melihatnya sama sekali. Di sisi lain, terlihat Suliwah dan Bongoh
yang sedang meramu obat-obatan untuk sang putri. Bongoh pun mengungkapkan pikirannya yang merasa bahwa sangat disayangkan jika Suliwah tidak mengikuti sayembara tersebut, sebab hadiahnya adalah seorang putri raja yang sangat cantik. Sangat cantik. Lah kok tuan nolak? Aku kan sudah punya Galuh Parwati. Oh, sayang. Sayang kenapa? Sayang bukan saya yang bisa mengobati Gusti Putri. Kalau saya, keturunan saya kan bisa sedikit tertolong. Tertawa. Emang nggak boleh apa? Iya, duduk. Legen. Kini kita menuju pada Tantri dan Aditya yang pada saat itu baru saja keluar dari pulau kura-kura. Dan mereka pun kemudian bertemu dengan Galuh yang melarikan diri dari Suliwah dan Bongoh karena cemburu. Mereka berdua pun kemudian mencoba untuk meredam emosi Galuh yang berlebihan, sebab mereka tahu tidak mungkin Suliwah mengkhianati Galuh. Putri Empu Masyura itu pun kemudian meminta mereka berdua untuk mengantarkannya kembali ke Padepokan Sugaluh. Kini kita kembali lagi pada kerajaan Ripa Kembangan, di mana pada saat itu sang permaisuri pun memberitahukan kepada putrinya tentang sosok tabib yang telah menyembuhkannya dari penyakit keras yang dideritanya. Nah, itu tabibnya, Metri. Mana? Itu. Bunda. Ayo. Sepertinya Putri Ripa Kembangan itu langsung menyukai Suliwah pada pandangan pertama. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka berdua ketika berada saling berdekatan. Suliwah sepertinya juga terpesona melihat kecantikan sang putri. Setelah memeriksa dan memastikan bahwa sang putri telah benar-benar sembuh, Suliwah pun kemudian berpamitan untuk kembali menunaikan tugas dari Prabu Angling Dharma. Namun, belum juga ia beranjak, tiba-tiba datanglah seorang prajurit yang melaporkan bahwa mereka kedatangan Ki Dukun yang kemarin mencoba mengobati sang putri. Raja pun kemudian mengajak Suliwah untuk ikut bersamanya ke balai penghadapan guna menemui dukun tersebut. Dukun ini mengaku telah menyembuhkan Gusti Putri Maitri. Kedatangannya mau menuntut hadiah yang Gusti Betara janjikan di dalam woro-woro sayembara. Oh, bagaimana Ndika yakin telah berhasil menyembuhkan putri saya? Hamba telah mengusir lelembut dari Gunung Wingit yang mengganggu Gusti Putri. Hamba hancurkan sarangnya sehingga mereka menyerah. Terus? Mereka ketakutan dan langsung meninggalkan garba Gusti Putri. Suliwah yang mendengar penjelasan dukun tersebut pun hanya bisa tersenyum penuh arti. Sang raja pun terus mengorek keterangan dari dukun itu, walaupun dirinya sudah jelas-jelas yakin dan mengetahui kalau Suliwahlah yang berhasil menyembuhkan putrinya. Mendengar pertanyaan-pertanyaan sang Prabu, dukun tersebut pun menjadi kagok dan takut, sebab terlihat jelas kalau dirinya sedang ngibul atau berbohong atas semua ceritanya barusan. Di sini ada seorang tabib. Dan dengan mata kepala saya sendiri, saya menyaksikan dia telah meramu obat dan meminumkannya kepada putri saya. Dan dengan mata saya sendiri, saya menyaksikan kesembuhan putri saya. Bagaimana Andika bisa yakin bahwa Andika lah yang telah menyembuhkannya? Mungkin karena usaha bersama. Tuan Tabib melakukannya dengan obat, tapi hamba melakukannya secara halus. Dukun ngibul itu pun selalu berusaha berkelit ketika didakwah oleh sang raja. Kemudian sang raja pun mengatakan dengan tegas bahwa ia akan mengampuni Ki Dukun jika Ki Dukun mau berterus terang dan mengaku telah menipu kerajaan. Namun sebaliknya, sang raja akan mempidananya jika ia tetap ngotot mengaku telah menyembuhkan Putri Ripa Kembangan.
Mendengar pernyataan tegas dari sang raja, dukun itu pun merasa sakit hati dan emosinya pun bergejolak. Hal itu terlihat jelas dari raut mukanya yang begitu tegang serta menahan amarah. Ternyata dukun tersebut adalah jelmaan dari setan jelek yang ingin menyunting Putri Ripa Kembangan. Kini wujud aslinya pun terbongkar dan Suliwah mencoba untuk menghadapinya. Akan tetapi makhluk itu ternyata kebal terhadap serangan-serangan Suliwah yang telak mengenai tubuhnya. Hingga kemudian Suliwah pun terpaksa harus menggunakan ilmu pamungkasnya, yaitu ajian inti api, guna mengakhiri perlawanan makhluk jelek tersebut. Ia tidak menyadari bahwa yang dihadapinya adalah keturunan Dewa Surya. Kamu telah melakukan setumpuk kesalahan. Kalau bisa bertahan hidup, hukum dia seberat-beratnya. Akhirnya, dukun jahat itu mendapat hukuman berat dari sang Prabu. Suliwah pun kemudian berpamitan untuk melanjutkan tugasnya dari Prabu Angling Dharma. Mendengar perkataan tabib muda itu, sang raja pun menjadi terkejut. Ia tidak menyangka kalau Suliwah adalah orang Malwapati dan utusan raja. Hamba masih menjunjung tinggi tugas dari Gusti Prabu Angling Dharma. Jadi Andika seorang tanda atau mungkin seorang Nayaka Negeri Malwapati. Saya sangat kagum terhadap rajamu yang sangat bijak dan dermawan. Hanya kebetulan Gusti Prabu Angling Dharma adalah kakak seperguruan hamba di Padepokan Sugalu. Oh, iya. Tisdayu bukan? Benar Gusti Betara.